Setelah penjelasan pada video sebelumnya, terdapat informasi tambahan mengenai aspek-aspek yang melengkapi Zat yang Maha Kuasa. Berikut adalah penjabaran beberapa poin tersebut. 1. Mengenai penyatuan antara diri dan Tuhan, Allah. Saya berada di hadapan Gusti, Tuhan yang memiliki sifat esa, meresap dalam diri saya, menjadi keadaan tunggal yang menyatu, dan mencapai kesempurnaan dari kekuasaannya. 2. Mengenai mensucikan Zat, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang maha suci dengan sifat kekal, menguasai seluruh makhluknya, serta mengontrol kesempurnaan kehidupan dan kesejahteraan yang berasal darinya, sesuai dengan kodrat makhluknya. 3. Mengenai merakit atau menyusun, Allah adalah Zat yang maha luhur, berkedudukan sebagai Ratu Agung yang menguasai seluruh makhluknya. Allah memiliki kekuasaan dalam menciptakan alam semesta sebagai yang maha agung dan mulia. Kesempurnaan hanya dimiliki olehnya. Dan seluruh alam semesta ini, lengkap dengan pesuruhnya, tidak mengalami kekurangan. Apapun perintahnya, tidak ada yang tidak mungkin, hingga mencapai pemenuhan dari keinginannya. 4. Mengenai terciptanya alam semesta, Allah menciptakan alam semesta beserta seluruh isinya sesuai dengan kodratnya. Jika Allah berkehendak, alam semesta akan mencapai kesempurnaan dan kembali pada kemuliaannya, sebagai bagian dari kodratnya. 5. Mengenai kesejahteraan, keturunan yang masih berada di alam semesta diharapkan dapat menemukan kebahagiaan, kekayaan pengetahuan, dan tidak mengalami kekurangan apapun. Sebelum dan sesudahnya, mereka selalu mendapat keselamatan, sesuai dengan kodratnya. 6. Mengenai kemudahan, sebanyak mungkin makhluk ciptaannya, yang tidak memperhatikannya, tidak akan mendapatkan kemudahan-kemudahan sesuai dengan kodratnya. Selain itu, konsep kesejatian diajarkan dengan menerapkan perlakuan satu persatu. Dijelaskan dalam pembabaran wirid dan murad, yang disebutkan dalam wiradat sebagai petunjuk yang berasal dari ilmu makrifat. Setelah itu, doa istighfar dan doa pembukaan dibaca, dengan hati yang memohon ampunan kepada Allah yang Maha Esa dan Maha Kuasa atas kehidupan, agar terhindar dari kesulitan dalam menyampaikan rasa terhadap Zat. Berikutnya, jika seseorang masih hidup dalam keadaan sendirian, itu lebih baik. Namun, jika terkait dengan masalah, ada yang selalu mengalami penyakit yang sangat parah, padahal mereka belum memiliki pengetahuan. Ini disebabkan oleh pengaruh Zatullah. Di samping itu, jika materi yang diajarkan belum dipahami atau kurang jelas, berguru kepada orang lain tidak menjadi masalah, asalkan mendapatkan izin dari guru yang memberikan pelajaran sebelumnya. Setelah keluar dari proses pembelajaran, peserta berkumpul membentuk lingkaran untuk kenduri atau memohon keselamatan jiwa dan raga. Ada 3 jenis hidangan yang diperlukan, termasuk yang dipersembahkan kepada Nabi Muhammad, sahabat Rasul, dan para wali Allah, serta leluhur yang mengajarkan ilmu makrifat. Hasil yang diperoleh dari ajaran ini, jika dilaksanakan pada tanggal 1 bulan Jumat atau bulan Purnama tanpa adanya ketakutan, tidak akan menimbulkan bencana. Jika dilakukan pada hari Jumat setelah 9 bulan dihitung dan bertepatan dengan hari Jumat, melaksanakan selamatan pada hari Selasa Manis, meskipun tidak bertepatan dengan bulan Purnama, tempat pengajaran sebaiknya di tanah suci atau tempat suci, terbuka, dan idealnya di tempat yang tinggi seperti gunung, pelataran atau halaman masjid. Perlu diketahui, ada 8 kriteria bagi orang yang layak menjadi guru, termasuk kelompok yang berani, agamawan, pertapa, cerdik pandai, berguna, berada, perwira, dan pekerja keras. Bagi orang biasa, menjadi guru mungkin jika memiliki pengetahuan utama, mahir dalam bahasa kawi atau pujangga, berkeahlian dalam bahasa, ahli tembang atau ahli gending, pandai bercerita, bijaksana, cerdas dalam pemikiran dan halus dalam berbicara, serta PK, berkeinginan keras, utama, mulia, dan tidak pelupa. 8 karakteristik yang mencirikan sifat seorang guru adalah: 1. Menyayangi murid dengan kasih seperti anak sendiri. 2. Bersikap sabar saat melakukan proses pengajaran. 3. Melaksanakan tugasnya dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. 4. Mampu memahami serta menyelesaikan masalah murid dengan cepat. 5. Menghindari sikap keras. 6. Tetap tegar dan tidak mudah merasa rendah diri. 7. Tidak mencari pengakuan atau pujian dari orang lain. 8. Tidak merasa lebih unggul. 8 kriteria utama yang dapat membentuk seorang guru adalah: 1. Kesehatan jasmani yang baik, tanpa cacat. 2. Berbicara dengan sopan, tanpa menggunakan kata-kata kasar. 3. Menunjukkan perilaku yang beradab. 4. Memiliki moralitas yang tinggi. 5. Menjadi teladan.
6. Menunjukkan kebijaksanaan. 7. Mempunyai cita-cita yang mulia. 8. Tidak memiliki banyak keinginan. Berikut adalah persyaratan yang perlu dipenuhi ketika menjadi seorang murid. 8 poinnya sebagai berikut. 1. Memiliki hubungan kerabat. 2. Sebangsa. 3. Seagama. 4. Sebahasa. 5. Menguasai sastra. 6. Tidak melampaui batas usia tertentu. 7. Tidak menderita sakit. 8. Tidak mengecewakan.